Kelahiran kembali Sang Santo Bela Diri. Episode 28. Ketemu lagi dengan Bang Ox. Jangan lupa like dan subscribe channel ini ya biar tambah semangat update-nya. Nyalakan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video terbaru dari Bang Ox. Silahkan menonton. Misalnya, Long Wei mencapai tubuh dewa dan iblis karena Bintang Taiyin dan Bintang Taiyang yang agung mewariskan jejak air sejati Taiyin dan api sejati matahari yang memungkinkan Long Wei mencapai tubuh dewa dan iblis. Jejak air sejati Taiyin dan api sejati matahari ini, jika digunakan dalam pertempuran, sekali tersentuh, bahkan makhluk abadi duniawi pun akan terbunuh. Karena ini adalah kekuatan bintang tertinggi. Jadi pada saat menerobos menjadi makhluk bawaan, bahkan yang abadi tidak dapat menghentikan kehancuran. Api, dari rendah ke tinggi, dapat dibagi menjadi api manusia, api bumi, api surgawi, dan api sejati. Api manusia ini adalah api manusia di dunia dan merupakan yang paling umum. Api tanah adalah api khusus yang dihasilkan oleh tanah. Secara teori, para kultivator Istana Ungu dapat menyerap sedikit api tanah untuk berkembang biak di Istana Ungu. Tetapi ini terlalu berbahaya. Umumnya, hanya ketika mereka mencapai tingkat Wan Xiang, mereka akan menyerap api tanah dan berkembang biak untuk waktu yang lama di Istana Ungu. Api bumi terbagi menjadi 9 tingkatan, dan dapat dipelihara dari 9 tingkatan terendah hingga tingkatan tertinggi. Kelas 9, 8, dan 7 semuanya kelas rendah. Kelas 6, 5, dan 4 semuanya kelas menengah. Kelas 3, 2, dan 1 semuanya kelas tinggi. Api bumi tingkat pertama, melambangkan api bumi yang utama. Faktanya, selama Anda mencapai level sepertiga atas, Anda dapat menyerap jejak api surgawi dan membiarkan api duniawi dalam tubuh Anda berevolusi ke level api surgawi. Begitu juga api, begitu juga air. Air dapat dibagi menjadi air manusia, air bumi, air surga, dan air sejati. Air manusia adalah air yang paling umum. Sementara air bumi sebenarnya adalah kejahatan dingin. Baik itu untuk memelihara api bumi atau untuk memelihara kejahatan dingin. Kau perlu menemukan urat api tanah atau kejahatan dingin di dalam bumi. Seraplah api tanah atau kejahatan dingin secukupnya ke dalam tubuh, dan tanamkan dengan sukses. Hanya ketika ada api di dalam tubuh, api tanah dapat terbentuk. Jika kau tidak dapat menemukan urat api tanah atau kejahatan dingin maka mustahil. Ini adalah harta karun alam, yang hanya dapat ditemukan secara kebetulan. Itu di gurun besar Gunung Yushan. Vena jahat dingin lebih dekat dengannya, dan vena api bumi lebih jauh darinya, kata Qingqing langsung. Qingqing, kamu hebat sekali. Mu Zishuo sangat gembira dan kagum. Kami tidak menemukan satu pun, tapi kamu menemukan 2 dengan mudah. Hehe, aku sering menjelajah luar angkasa untuk menjelajahi tempat-tempat yang biasanya tak bisa dikunjungi. Aku akan menemukannya secara alami setelah menjelajahinya lebih jauh, kata Qingqing bangga. Tempat itu langka, dan setelah sekian lama, beberapa harta karun akan muncul dengan sendirinya. Long Wei Lian bertanya apa itu kejahatan dingin? Apa itu api tanah? Kejahatan dingin dan api bumi keduanya merupakan istilah umum. Ada ratusan jenis api bawah tanah, seperti api bawah tanah Yinyan, api bawah tanah Qinglei, DLL. Bahkan api langit dapat dibagi menjadi banyak jenis. Dan bahkan, api sejati, dengan kekuatan luar biasa yang bahkan ditakuti oleh para abadi dapat dibagi menjadi beberapa jenis. Aku punya buku berjudul Catatan Lain-Lain Harta Karun Langit dan Bumi, di Gunung Bailong. Buku itu mencatat semua buah dan herba spiritual, tetapi tidak mencatat api bumi dan iblis dingin. Kau akan tahu nanti kalau sudah ke sana. Qingqing Lian berkata, iblis dingin itu. Kurasa bisa digunakan 3-5 kali. Api bumi itu berbahaya, dan kurasa hanya bisa digunakan sekali atau 2 kali. Menyerap api bumi dan menanamkannya ke dalam tubuh disebut pengumpulan benih. Kejahatan dingin tak mampu menahan beberapa pengumpulan benih sebelum habis. Saya lebih suka air dan kayu, dan saya memilih Hansha, kata Mu Zishuo. Aku sedang berlatih diagram 9 langit merah terang, kata Long Wei sambil tersenyum. Tubuhku dipelihara oleh air sejati Taiyin dan api sejati matahari. Aku akan mengumpulkan kejahatan dingin dan api bumi sekali. Baiklah, ayo berangkat. Qingqing berdiri di sisi kapal, melihat ke bawah, lalu menunjuk ke utara. Pergilah ke sana. Baiklah, jawab Mu Zishuo. Kapal perang berkepala naga segera menuju ke arah yang ditunjuk Qingqing. Long Wei juga menantikannya. Pola ilahiku sudah memiliki kemampuan untuk mengendalikan air dan api. Dan jika aku membiarkan api bumi dan kejahatan dingin dalam tubuhku, ketika saatnya tiba, setidaknya kekuatan, teratai api air, pasti akan meningkat pesat. Dan aku juga bisa memiliki beberapa cara lain. Jika api bumi dan kejahatan dingin dibiarkan untuk menjadi kuat, itu pasti akan menjadi kekuatan magis. Ketika Long Wei dan teman-temannya sedang dalam perjalanan menuju lokasi Cold Evil Vein. Di perut gunung yang terpencil, tandus dan rendah. Panggilan. Dongyi,
Yang mengenakan jubah emas, perlahan membuka matanya. Semuanya akhirnya sembuh. 6 orang, termasuk Bei Hezhou dan aku, bergabung, tetapi akhirnya gagal. Untungnya aku punya senjata ajaib pelindung yang kudapat dari petualangan 6 tahun lalu. Jadi aku bisa lolos. Aku tidak tahu apakah yang lain masih hidup atau sudah mati sekarang, pikir Dong Yi dalam hati. Saat memikirkan pertempuran itu, ia merasa takut dan marah. Dia telah mendengar tentang Long Wei sejak lama dan tahu bahwa Long Wei adalah seorang jenius yang luar biasa. Tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa 6 elit sejati dari orang nyata universal akan berakhir dalam keadaan yang begitu menyedihkan. Aku penasaran, apakah teknik rahasia pikiran dewa itu yang digunakan Long Wei atau Mu Zishuo? Sampai saat ini, Dong Yi masih belum tahu siapa di antara Long Wei dan Mu Zishuo yang menggunakan teknik rahasia pikiran dewa itu. Gunung ini sangat rahasia. Ini gunung paling rahasia yang pernah kutemukan. Aku sudah lama memulihkan diri di sini, dan tak seorang pun menemukanku. Dong Yi juga diam-diam bersyukur. Sepertinya ada sungai bawah tanah di bawah gunung ini. Dong Yi bergerak dan bergegas turun menyusuri pintu masuk gua yang berkelok-kelok. Dia terus menjelajah sepanjang sungai bawah tanah. Tak lama kemudian ia merasakan panas yang makin bertambah. Dan lambat laun ia mendapati bahwa di celah-celah tanah di kejauhan ada nyala api keemasan yang samar-samar. Nyala api itu panas dan membakar dengan dahsyat. Urat api bumi, seru Dong Yi. Dong Yi telah berlatih selama ratusan tahun, telah berkelana ke berbagai tempat, dan telah mendapatkan beberapa kesempatan. Ia bahkan memiliki iblis dingin di dalam tubuhnya. Saat bertarung dengan Long Wei sebelumnya, ia menggunakan iblis dingin. Ini, Dong Yi dengan hati-hati mengamati api keemasan yang keluar dari celah tanah di depannya. Retakan di bawah tanah itu lebarnya sekitar 2 meter. Melihat ke bawah, Anda dapat melihat samar-samar magma yang bergulung di bawah. Api bawah tanah ini, bercampur emas, murni dan berkilau. Dong Yi mengamati dan mengangguk pelan. Dan api ini tumbuh di dekat magma. Jadi api bawah tanah ini pastilah, api bawah tanah api emas. Ada ratusan jenis api bawah tanah. Beberapa api bawah tanah terasa dingin dan menusuk tulang, sementara yang lain sangat ganas. Namun, api bawah tanah api emas dikenal karena panasnya yang membara, menjadikannya api bawah tanah yang luar biasa. Sayang sekali. Aku sedang berlatih teknik tipe dingin. Dong Yi menggelengkan kepalanya. Lagi pula, aku sudah memiliki iblis dingin di tubuhku, yang tidak cocok untuk memelihara api bumi. Begitu iblis dingin dan api bumi bertemu, aku takut aku akan menjadi abu. Sangat jarang pula seseorang dapat memelihara api bumi dan kejahatan dingin secara bersamaan, dan persyaratan kualifikasi dan keterampilannya pun sangat ketat. Long Wei jelas-jelas cocok dengan kriteria itu. Aku tidak membutuhkannya, tapi yang lain bisa. Pikiran Dong Yi tergerak, dan ia pun punya ide. Ia bisa menggunakan api tanah api emas ini untuk berdagang dengan Wan Xiang Zhenren lainnya. Ini adalah urat api tanah yang terbentuk secara alami, yang sulit didapat, sehingga bisa dijual dengan harga tinggi. Berjalan. Sosok Dong Yi melintas dan dia pergi dengan tenang. Kapal perang berkepala naga itu melaju kencang ke utara di tengah kabut. Mu Zishuo sesekali melihat ke bawah menembus kabut dan berkata, King, kita hampir sampai. Long Wei sedang duduk di pinggir lapangan, dengan seekor ular hijau kecil melilit pergelangan tangannya. Ular hijau kecil itu tiba-tiba mendongak dan melihat keluar, berbicara dalam bahasa manusia belum sampai. Nanti ku beritahu kalau sudah sampai. Pokoknya, pasti sampai hari ini juga, jadi jangan berkeliaran. Itu iblis es, bagaimana mungkin aku tidak cemas? Gumam Mu Zishuo, pelan-pelan saja, nanti direbut orang lain. Itu hanya kebetulan belaka, berarti kamu kurang beruntung. Ular hijau kecil itu berkata demikian, lalu melingkarkan dirinya lagi di lengan Long Wei, dan tertidur santai dengan mata terpejam. Mungkin karena takdir dengan Long Wei saat itu. Mungkin kita berasal dari kampung halaman yang sama. Mungkin Long Wei menyelamatkan hidupnya. Singkatnya, dia suka sekali menempel pada Long Wei. Rasanya nyaman sekali. Kak, dia bahkan tidak melihat keluar. Mungkin dia bahkan tidak tahu kita terbang ke sana, kata Mu Zishuo cemas. Kalau begitu, terbang kembali, goda Long Wei. Aku benar-benar tidak tahu apa itu kejahatan dingin. Mu Zishuo bergumam, aku belum pernah mengalami petualangan seperti itu sebelumnya. Long Wei juga sangat penasaran. Jenis kejahatan dingin apa itu? Dan apakah cocok untuk saya? Karena tubuh ilahi saya dipelihara oleh air sejati Taiyin dan api sejati matahari. Jadi, kejahatan dingin ini paling cocok dengan air sejati Taiyin. Beberapa kejahatan dingin tidak cocok dengan air sejati Taiyin, seperti kejahatan dingin dosa darah. Tentu saja, kecuali beberapa yang ekstrim, sebagian besarnya cocok untuk Anda. Merayu. Ular hijau kecil itu langsung berubah menjadi kabut dan mengembun menjadi bentuk manusia. Kita hampir sampai. King berdiri di sisi perahu dan memandang keluar. Hei, Mu Tou,
Cepat ganti arah dan belok ke timur. Namaku Mu Zishuo, bukan Mu. Mu Zishuo meliriknya dan berkata, kakak laki-lakiku bahkan tidak memanggilku Mu. Apa salahnya memanggilmu Blok? King melotot, Long Wei adalah tuanku, kau bukan tuanku. Kau memanfaatkanku untuk mendapatkan Hansa, jadi aku tidak senang memanggilmu Blok. Mu Zishuo tak berdaya teruslah berteriak. Long Wei tersenyum. Adik laki-lakiku bisa diganggu oleh siapa saja. Bahkan King pun bisa dengan mudah mengganggunya. Kita sudah sampai. King menunjuk ke bawah, itu danau besar itu. Kapal perang berkepala naga itu dengan cepat menyusut dan menuki ke bawah. Bahkan warna permukaan kapal perang itu sewarna langit, berusaha agar tidak ketahuan. Tak lama kemudian, kapal perang itu berada di atas danau yang luas, lalu kapal perang itu disingkirkan, dan Long Wei, Mu Zishuo, dan King semuanya berdiri di danau. Di mana letaknya? Mu Zishuo melihat sekeliling, danau ini lebarnya ribuan mil. Di dasar danau, bisik King, aku juga menyukai air, dan aku tak sengaja memasuki danau ini. Kemudian aku menemukan tempat rahasia di dasar danau. Jangan khawatir, banyak tempat di dasar danau yang cukup berbahaya, jadi hanya ada sedikit monster. Tidak ada monster Wan Xiang di sini. Ikuti saja aku, dan jangan khawatir. Ayo, masuk ke air. King memimpin dan semua orang segera melompat ke air. Energi unsur di permukaan tubuh mengisolasi air danau dari dunia luar dan memungkinkannya mengebor ke bawah dengan mudah. Ini sangat dalam, kata Mu Zishuo melalui transmisi suara. Kedalamannya beberapa mil. Long Wei juga mengangguk. Mereka sudah melihat dasar danau. Pada kedalaman seperti itu, dengan penglihatan mereka hanya bisa melihat sebagian kecil pemandangan di dasar danau. Meskipun mereka bertemu beberapa monster kecil di sepanjang jalan, aura kuat yang sengaja dipancarkan King telah menakuti monster-monster air kecil itu. King menunjuk ke ngarai gelap di bawah, ikuti ngarai ini di dasar danau dan terus turun. Setelah memasuki ngarai di dasar danau, suhu air menjadi semakin rendah, dan banyak es yang pecah muncul di sekitarnya. Kemudian, lapisan es tebal terbentuk di dasar ngarai di dasar danau, dan Long Wei, Mu Zishuo, King dan yang lainnya juga berdiri di atas es. Aku pernah melewati kehampaan untuk bermain di es ini sebelumnya. King menyampaikan suaranya, ada urat nadi jahat yang dingin tersembunyi sekitar 1000 kaki di bawah es ini. Jika kau tidak memiliki bimbinganku, kau tidak akan bisa menemukannya jika kau hanya berkeliaran secara acak. 1000 kaki? Pikiran Long Wei bergerak, dan indera spiritualnya segera meliputi area tersebut dengan kekuatan besar. Jauh di dalam es yang sangat besar ini, memang ada vena jahat dingin, dan ini adalah satu-satunya vena jahat dingin. Melarikan diri. Untuk berjaga-jaga, Long Wei dan Mu Zishuo pertama-tama menggunakan teknik melarikan diri untuk melarikan diri ke kedalaman 100 kaki, lalu bergegas maju, dengan mudah menghancurkan sebuah lorong. Meskipun es ini seperti batu, bagi Master Wan Xiang mereka dapat dengan mudah dipisahkan. Dinginnya es tidak berarti apa-apa bagi mereka. Beberapa saat kemudian, Long Wei dan yang lainnya tiba di lokasi, Cold Evil Vein. Apa ini? Long Wei dan Mu Zishuo sama-sama menatap urat nadi dingin yang jahat ini. Vena jahat dingin di depannya dipenuhi energi jahat es yang kental, panjangnya sekitar 3 meter. Terlebih lagi, ada beberapa elf berbentuk manusia yang bermain di antara mereka, membuat seluruh kejahatan dingin itu penuh spiritualitas. Jiwa salju dingin jahat? Long Wei menunjukkan kegembiraan. Itu jiwa salju jahat dingin. Mu Zishuo juga menunjukkan kegembiraan. King yang berdiri di sampingnya bertanya, bagaimana? Bagaimana dengan kejahatan dingin ini? Aku juga menyerap denyut nadi kejahatan dingin ini, dan memelihara kejahatan dingin di tubuhku. Namanya jiwa salju jahat dingin, kata Long Wei. Ia telah berada di Akademi Hitam Putih selama lebih dari 3 tahun dan tentu saja tahu sedikit akal sehat. Ia dianggap sebagai roh jahat dingin terbaik. Roh jahat ini penuh dengan spiritualitas. Tahukah kau bahwa ada 9 tingkatan roh jahat dingin? Ya, aku tahu. King mengangguk, aku tahu itu. Kudengar kalau kau mengolahnya hingga tingkat kejahatan dingin tingkat pertama, kekuatannya akan luar biasa. Ya, tetapi beberapa roh jahat dingin sangat sulit dibiarkan hingga tingkat pertama. Long Wei berkata, roh jahat dingin dibagi menjadi 9 tingkat. Tingkat ke-9, ke-8, dan ke-7 semuanya tingkat rendah. Sedangkan tingkat ke-6, ke-5, dan ke-4 semuanya tingkat menengah. Tingkat ke-3, ke-2, dan pertama semuanya tingkat tinggi. Umumnya, membiarkan roh jahat dingin hingga tingkat ke-3 adalah hal yang baik. Sangat jarang membiarkannya hingga tingkat ke-2, dan bahkan lebih jarang lagi membiarkannya hingga tingkat pertama. Snow Soul Cold Evil adalah kejahatan dingin yang sangat kuat dengan potensi yang sangat tinggi. Ia bisa dipupuk hingga tingkat pertama, kata Long Wei. Sepertinya aku beruntung, King bersorak.
Mu Zishuo berkata dari samping sepertinya kejahatan dingin ini masih bisa digunakan oleh beberapa orang. Jadi mari kita bersiap untuk mengumpulkan benihnya segera. King, aku serahkan perlindungannya padamu. Long Wei membalikan tangannya dan mengeluarkan 6 bendera formasi. Ini formasi labirin, dan cukup kuat. Kalau kau tidak cukup paham tentang formasi ini, kau tidak akan bisa masuk. Saat aku dan adik muda Shuo menanamkan iblis dingin di tubuh kita, kau akan membantu mengawasi. Menanamkan iblis dingin itu sangat berbahaya dan tidak bisa dihentikan di tengah jalan. Kau harus berhati-hati. Baiklah. King mengangguk, jangan khawatir, guru. Dia tentu saja mengerti bahwa kejahatan dingin itu sendiri sangat agresif. Jika tidak, para kultivator abadi tidak akan menganggapnya begitu serius. Dan kejahatan dingin alami semacam ini bahkan lebih gila lagi. Penanamannya bertujuan untuk menyerap kejahatan dingin ini ke dalam istana ungu mereka sendiri. Begitu terpengaruh di tengah proses, kejahatan dingin akan menghancurkan istana ungu, dan bahkan mungkin melukai istana ungu, dan beberapa orang mungkin mati di tempat. Namun, Long Wei adalah pemurni tubuh dewa dan iblis, jadi dia tidak akan mati. Namun, dia juga khawatir akan melukai istana ungunya. Di lapisan es yang dalam di ngarai dasar danau, Long Wei dan timnya dengan cepat menggali ruang es rahasia, yang juga berisi urat nadi jahat dingin. Mereka juga membuat labirin di sekitarnya. King adalah penjaganya. Long Wei dan pria lainnya duduk bersila di atas es, menghadap urat dingin jahat di depan mereka. Adik kecil, hati-hati, Long Wei mengingatkan dengan sungguh-sungguh. Jika aku mengumpulkan benih-benih kejahatan dingin, paling-paling aku akan melukai istana unguku dan perlu memulihkan diri selama beberapa tahun. Namun, dalam skenario terburuk, adikku mungkin akan mati. Long Wei juga bertekad, jika kecelakaan benar-benar terjadi selama perjalanan, dia lebih baik berhenti dan terluka daripada tidak melindungi adik laki-lakinya. Jangan khawatir, kata Mu Zishuo sambil tersenyum, cara bermain boneka adalah dengan menggunakan material langka yang tak terhitung jumlahnya. Mengumpulkan iblis dingin. Aku akan berhati-hati, dan akan mudah untuk menangkapnya. Long Wei tersenyum. Kemudian dia menoleh untuk melihat roh jahat spiritual dan dingin di depannya, dan dengan lembut membuka mulutnya dan menghirupnya. Di bawah pengaruh Yuan Li, jejak roh jahat es di depannya langsung diserap oleh Long Wei. Dingin sekali. Begitu roh jahat dingin itu memasuki tubuhnya, seluruh tubuhnya langsung sedingin es. Namun, sebagai dewa dan iblis yang mengolah tubuhnya, Long Wei tentu saja tidak peduli. Namun, Mu Zishuo di sebelahnya tentu saja menderita. Pikiran Long Wei muncul dengan beberapa kiat dari catatan tentang sumber air tentang mengumpulkan kejahatan dingin, api bumi, kejahatan angin, dan kejahatan cahaya. Mengentalkan. Di ruang Purple Mansion, bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya di langit, bulan yang terang, dan burung gagak emas secara bersamaan memancarkan cahaya ke bawah. Semua ini adalah energi universal murni, yang dengan cepat mengembun menjadi pulau transparan di atas lautan energi yang tak berujung, yang tak terlihat di seluruh lautan energi. Mengikuti jejak kejahatan dingin yang dihirup Long Wei ke dalam tubuhnya, ia datang langsung dari dunia luar dan muncul di ruang Purple Mansion. Begitu muncul, Long Wei merasakan hawa dingin di seluruh istana ungunya, seolah-olah jarum menusuk tubuhnya. Tanpa ragu, ia segera memimpin jejak kejahatan dingin ini untuk terbang langsung ke pulau transparan itu. Wow! Seperti pohon besar yang ditanam di tanah, kejahatan dingin juga mengebor langsung ke pulau transparan itu. Ketika Long Wei dan Mu Zishuo menyerap jejak kejahatan dingin di lapisan es dan mencoba menanamkannya di istana ungu di tubuh mereka. Di atas, Gunung Paus Naga, di area Gunung Yaolian, angin bertiup kencang, dan sejumlah besar vitalitas langit dan bumi berkumpul. Terlihat juga seekor kura-kura dan ular raksasa yang melilit langit dan bumi, samar-samar muncul di antara langit dan bumi. Yaitu, ular penyu, itu ular penyu. Sejumlah besar monster di Gunung Paus Naga menatap takjub pemandangan di langit. Energi vital berkumpul, dan kura-kura serta ular pun bermunculan. Tentu saja, para monster yang telah memulai jalur kultivasi keabadian ini mengerti apa artinya. Roh! Ada iblis besar bernama Wan Xiang di Gunung Paus Naga kita yang telah menerobos ke alam Yuan Shen. Itu adalah wilayah roh primordial. Semua orang terkejut dan gembira. Setelah teknik pemurnian Qi memasuki tahap Yuan Shen, baik dewa maupun iblis, manusia maupun iblis, selama mencapai tahap ini melalui teknik pemurnian Qi, ia akan mencapai Yuan Shen ular kura-kura. Kura-kura dan ular saling terkait, dan secara alami menghasilkan Yuan Huo yang tak terbatas. Yuan Shen ular kura-kura ini juga mengandung misteri tertinggi antara langit dan bumi. Siapa yang telah mencapai alam Yuan Shen? Ada banyak monster hebat di Gunung Longjing, dan banyak monster hebat yang telah mencapai alam kesempurnaan. Kudengar terakhir kali Raja pergi bersama sekelompok monster besar, hanya rajanya yang kembali. Kudengar monster-monster besar lainnya yang pergi sudah mati semua. Semuanya mati? Ya? Hanya ada 2 atau 3 monster besar di Gunung Longjing, termasuk rajanya. Yang berhasil menerobos kali ini pastilah rajanya.
Sementara para iblis berdiskusi, pemimpin terkuat di area Gunung Teratai Iblis, Iblis Paus Naga, juga keluar dari ruang rahasianya. Hahaha, hahaha. Monster Paus Naga yang tinggi dan kekar itu tertawa terbahak-bahak. Tawanya terdengar seperti guntur yang menggelegar, menggema di seluruh Gunung Paus Naga. Mendengar tawa itu, para monster pun paham bahwa raja mereka telah membuat terobosan. Selamat, Yang Mulia. Selamat, Yang Mulia. Kelompok monster di depan monster Paus Naga semuanya berlutut dan berteriak keras. Selamat, Baginda. Selamat, Baginda. Para monster di kejauhan pun bersorak satu demi satu, bahkan semakin jauh. Singkatnya, para monster di seluruh Gunung Paus Naga bersorak satu demi satu selamat, Baginda. Selamat, Baginda. Suaranya meraung dan mencapai langit. Roh primordial? Begitu ia memasuki ranah roh primordial, ia akan dianggap sebagai tokoh terkemuka bahkan di seluruh wilayah Anchan. Terlebih lagi, dengan bakat iblis Paus Naga sendiri, meskipun ia baru saja mencapai terobosan, kekuatan tempurnya masih sangat luar biasa. Yang Mulia telah berlatih keras selama puluhan ribu tahun. Sekarang beliau telah mencapai terobosan dan mencapai keabadian. Tidak akan menjadi masalah baginya untuk menjadi abadi di masa depan. Seorang iblis monyet dengan dagu runcing dan pipi monyet menyanjung dari samping. Setelah seseorang menjadi roh primordial, rentang hidupnya memang tak terbatas. Namun, 3 bencana dan 9 kesengsaraan yang semakin kuat pada akhirnya akan membunuh para Taois roh primordial. Oleh karena itu, hanya dengan menjadi makhluk surgawi, seseorang dapat dianggap memiliki keabadian sejati. Namun tidak salah untuk menyombongkannya. Raja itu sangat berbakat. Dia memiliki tubuh Paus Naga dan tubuh dewa atau iblis. Bahkan seorang abadi pun tak akan mampu berbuat apapun terhadap raja. Iblis perempuan lain yang mempesona di dekatnya juga menyanjungnya. Yang Mulia, mereka menyanjungnya satu persatu. Iblis Paus Naga memandangi sekelompok iblis kecil di sekitarnya dan mendesah. Dulu, Gunung Paus Naga miliknya adalah pemimpin wilayah Gunung Teratai Iblis, dan terdapat lebih dari 10 iblis maha kuasa sepanjang tahun. Namun sebelumnya, sejumlah besar dari mereka dibunuh oleh manusia Long Wei, dan hanya tersisa 2 iblis, yang tinggal di 2 tempat lain di Gunung Paus Naga. Mereka semua adalah setan-setan kecil dari rumah ungu yang hanya bisa menyanjung. Abadi? Iblis Paus Naga menggelengkan kepalanya diam-diam. Ia sangat jelas tentang kekuatannya sendiri. Kali ini, aku berhasil mencapai pemurnian Qi, tetapi aku belum mencapai pemurnian tubuh iblis ilahi. Aku telah mencapai Yuan Shen. Meskipun kekuatanku telah meningkat pesat, masih jauh dari seorang yang abadi. Namun, jika aku bertemu manusia Long Wei itu lagi, aku pasti akan membunuhnya. Mata hijau tua monster Paus Naga itu berkilat ganas. Saudara laki-laki. Selamat, kakak, atas terobosanmu. 2 aliran cahaya terbang dari kejauhan. Mereka adalah 2 monster besar lainnya di Gunung Paus Naga. Iblis Paus Naga menoleh dan berkata dengan suara lantang, "Senang kau datang, saudaraku. Aku baru saja menerobos." Memikirkan saudara-saudariku yang lain yang dibunuh oleh anak manusia itu, aku merasa sangat sedih dan menyesal. Aku baru saja akan memberi perintah untuk meminta bantuan beberapa iblis tua di hutan belantara besar Gunung Penjara dan Gunung Teratai Iblis untuk mencari mereka. Kita harus menemukan kedua anak manusia itu. Benar sekali, saudaraku. Ya, saatnya balas dendam. Kedua monster besar itu turun. Mereka berkulit gelap dan tinggi, dengan tanduk melengkung di kepala mereka. Mereka adalah sepasang monster banteng liar, dan merekalah yang paling dipercaya oleh monster Paus Naga. Bahkan ketika mereka pergi bertarung, mereka akan membiarkan kedua monster ini menjaga sarang mereka. Iblis Paus Naga mengangguk dan berkata, "Aku akan mengirim seseorang untuk mengantarkan surat kepada raja-raja iblis di berbagai tempat dan meminta mereka membantu mencarinya." Sekarang setelah kakak laki-laki itu berhasil menerobos, raja-raja iblis dari segala penjuru harus memberinya muka. Saya yakin kita akan segera menemukan mereka. Kedua monster kerbau itu berkata. Iblis Paus Naga dengan santai mengambil selembar kulit binatang dan menulis sesuatu di atasnya. Melukis wujud manusia Long Wei, Mu Zishuo, dan King King di dalamnya, membuatnya tampak nyata. Ia juga menggambarkan kapal perang berkepala naga dan beberapa fitur lainnya. Kulit binatang itu juga mengandung aura energinya yang kuat. Watermarking. Sebagai monster air yang hebat, monster Paus Naga dapat melakukan teknik watermarking dengan sangat mudah. Ia melakukannya puluhan kali berturut-turut dan menggosok puluhan kulit binatang. Dia kemudian memerintahkan sekelompok besar monster rumah ungu di bawah komandonya untuk mengantarkan surat itu. Tak lama kemudian, seluruh monster Purple Mansion berubah menjadi aliran cahaya dan menuju ke pasukan monster lainnya. Kalau aku ingat anak manusia itu, aku ingin memakan dagingnya dan meminum darahnya. Iblis Paus Naga menggertakkan giginya dan berkata, "Aku belum membalaskan dendam saudaraku, dan masih banyak saudara-saudari lain yang telah mengikutiku selama bertahun-tahun. Semakin aku memikirkannya,
Semakin itu menjijikan. Jangan marah, saudaraku. Aku yakin akan ada kabar dalam beberapa hari. Begitu kita menemukan anak manusia itu, tidak akan terlambat untuk membunuhnya. Kedua monster kerbau itu saling memberi nasihat. Ya, iblis paus naga mengangguk, bersabarlah selama beberapa hari, lalu pergi dan bunuh mereka. Raja Iblis Merak duduk tinggi di singgasananya. Dan Ran mengambil kulit binatang itu dan melihatnya. Ekspresinya langsung berubah dan ia menunduk, rajamu telah mencapai terobosan ke Yuanshen? Rajaku baru saja membuat terobosan hari ini, kata iblis monyet istana ungu di bawah dengan sedikit bangga. Raja Iblis Merak mengangguk dan berkata, aku mengerti. Aku akan meminta iblis-iblis kecil di bawah untuk membantu mencari kedua orang ini dan ular hijau langit. Kau bisa pergi dan melapor kembali. Pasukan klan iblis menerima pesan dari iblis paus naga. Dari pesan tersebut, mereka semua melihat bahwa iblis paus naga telah mencapai Yuanshen. Para iblis kuat yang awalnya setara dengan iblis paus naga tidak berani mengabaikannya. Mereka menyampaikan perintah satu persatu dan mulai mencari dua remaja manusia dan ular hijau langit. Long Wei dan dua orang lainnya tidak tahu apa yang terjadi di luar. Di lapisan es. Di ruang rahasia es, Long Wei dan yang lainnya duduk bersila di depan iblis dingin. Iblis dingin yang awalnya lebih dari 3 meter panjangnya kini kurang dari 3 meter, dan jelas jauh lebih kecil. Mengisap. Jejak kejahatan dingin terus mengalir ke mulut Long Wei dan Enyu Zishuo. Jelas, kecepatan penyerapan Long Wei jauh lebih cepat. Hampir sampai. Long Wei memusatkan seluruh energinya di Purple Mansion, tak berani diganggu sama sekali. Kejahatan dingin di pulau kecil di lautan energi Purple Mansion telah memadat menjadi wujud kasarnya. Pada saat ini, kejahatan dingin di ruang Purple Mansion seperti tumor ganas yang bisa meledak kapan saja, menyebabkan kerusakan pada seluruh Purple Mansion. Sangat berbahaya. Karena kejahatan dingin ini belum terbentuk, semakin banyak Long Wei menyerapnya, semakin berbahaya jadinya. Ia harus menunggu sampai kejahatan itu berhasil ditanam sebelum ia bisa aman. Kejahatan dingin hampir terserap, seharusnya bisa mengembun menjadi benih. Long Wei bersiap sejenak, lalu dengan sebuah pikiran, ribuan bintang, kelinci bulan, dan gagak emas di langit Purple Mansion semuanya memancarkan sinar cahaya, melesat menuju pulau kejahatan dingin. Sinar cahaya ini adalah energi yang sangat murni, dan saat jatuh di pulau kejahatan dingin, mereka berkumpul bersama, tampak sangat transparan, dan langsung menekan kejahatan dingin ini. Bang! Seolah-olah lapisan tanah langsung menutupinya, membungkus sepenuhnya kejahatan dingin itu. Seluruh pulau Frost Evil tampak jernih, dipenuhi rune. Frost Evil juga meresap ke setiap rune. Rune-rune ini bagaikan akar pohon besar. Beberapa saat berlalu. Tertawa. Layaknya rumput liar yang tumbuh di dalam tanah, seberkas tipis kejahatan dingin muncul dari permukaan pulau, bergetar, tetapi seberkas kejahatan dingin itu terus tumbuh. Vena jahat dingin, dengan demikian berakar di istana ungu tubuh. Selesai. Long Wei segera membuka matanya dengan gembira, dan melihat King yang dengan hati-hati menjaga hukum di kejauhan, dan Enyu Zishuo yang masih menyerap kejahatan dingin di sampingnya. Guru, apakah Anda berhasil? Tanya King penuh semangat. Ya. Long Wei mengangguk, tidak terjadi apa-apa pada adikku, kan? King menggelengkan kepalanya. Tidak. Hanya saja kecepatannya menyerap kejahatan dingin jelas jauh lebih lambat daripada kecepatanmu. Kau menanamnya dalam 1 hari. Dengan kecepatannya, mungkin butuh 3 hari untuk menyempurnakannya. Long Wei mengangguk. Ruang istana ungu milikku sendiri lebih stabil daripada milik adikku. Kesadaran ilahiku juga lebih kuat, dan lebih mudah bagiku untuk mengendalikan kejahatan dingin. Kejahatan dingin semacam ini juga sesuai dengan harapanku. Guru, saya punya hadiah untuk mengucapkan selamat atas keberhasilan Anda menanam Hansha, kata King sambil tersenyum. Hadiah? Hadiah macam apa yang sedang kita bicarakan? Long Wei tertawa dalam hati. Tuan pasti akan menyukainya. King tersenyum misterius, lalu mengeluarkan sebuah kotak kayu besar. Kotak kayu itu berwarna abu-abu gelap dan memancarkan aroma yang harum. Long Wei bertanya dengan bingung, masih disimpan dalam kotak kayu yang cekung? Lihat. King dengan bangga membuka kotak kayu yang cekung itu, dan di dalamnya terdapat bongkahan es dengan panjang sekitar 60 cm, lebar 30 cm, dan tebal 30 cm, dengan sedikit cahaya hijau. Ketika es itu muncul, suhu di sekitarnya mulai turun. Kau pasti tahu bahwa ini sebenarnya ruangan rahasia berlapis es, dan justru menyebabkan suhu semakin turun. Es ini es berusia 10.000 tahun, kata King bangga. Aku juga menemukannya di hutan belantara besar Gunung Penjara. Ada juga kolam dingin di sana. Aku berbaring di kolam dingin itu dengan sangat nyaman saat itu, menghirup udara dingin untuk menyuburkan kejahatan dinginku. Tapi siapa sangka seorang kultivator abadi akan datang. Jadi aku langsung menggali es berusia 10.000 tahun itu dan melarikan diri. Long Wei memang sangat terkejut. King sungguh merupakan harta karun kecil. Kejahatan dingin di tubuhku hanyalah bibit kecil.
Ia hanya bisa dianggap sebagai kejahatan dingin tingkat 9. Ia perlu terus-menerus dipupuk. Meskipun dapat dipupuk oleh Yuan Li, kecepatannya terlalu lambat. Jauh lebih cepat jika dipupuk dengan beberapa benda aneh. 10.000 tahun es dingin adalah salah satunya. Kau tidak membutuhkannya? Tanya Long Wei, kau bisa memakainya sendiri. Aku tidak terburu-buru. King tampak malu. Hei, aku menggali banyak, dan aku hanya memberimu sebagian kecil. Seberapa besar es 10.000 tahun milikmu? Tanya Long Wei. Tingginya lebih dari 3 meter, kata King sambil menundukkan kepala. Ia mengulurkan tangan mungilnya yang halus, dan sebuah bongkahan es raksasa muncul dari udara tipis, seperti gunung es kecil. Kemudian, bongkahan itu menghilang lagi. Tampaknya ia telah menyimpannya. Long Wei mengedipkan matanya. Benarkah tingginya lebih dari 3 meter? Lalu ia melihat sendiri hadiah itu, yang panjangnya hanya 60 cm, terbuat dari es berusia 10.000 tahun. Long Wei menggelengkan kepalanya dan tersenyum, lalu mengambilnya dan mulai menggunakan es berusia 10.000 tahun ini untuk mengembangbiakan Frost Evil miliknya. Long Wei duduk di sana, dengan tangan kanannya terulur, dan energi berkabut langsung menyelimuti es berusia 10.000 tahun di dalam kotak kayu cekung di sebelahnya. Udara dingin dari es berusia 10.000 tahun itu terus-menerus diserap oleh Long Wei, langsung diserap dan dikirim ke Istana Ungu di dalam tubuhnya. Ketika roh jahat dingin yang dipelihara di Istana Ungu menyentuh udara dingin itu, tiba-tiba ia menjadi bersemangat dan menyerapnya dengan liar. Tuan, King yang telah lama ragu-ragu, tiba-tiba berbicara. Long Wei menoleh untuk melihat. Tuan, setelah Anda menghabiskan bongkahan es berusia 10.000 tahun ini, saya akan memberi Anda satu lagi. King menatap Long Wei dengan saksama. Beri aku satu lagi yang tingginya 2 kaki. Long Wei langsung tertawa. Ia menyadari bahwa Xiao King adalah orang yang rakus uang. Melihat Xiao King, wanita lain tiba-tiba muncul di benak Long Wei. Saudari Qiwei, kata Long Wei dalam hati, sudah lebih dari 3 tahun sejak aku meninggalkan Yanshan. Aku tidak tahu bagaimana kabar saudari Qiwei sekarang. Long Wei juga memiliki perasaan yang mendalam terhadap wanita yang telah bersamanya sejak kecil dan seperti saudara perempuannya. Begitu aku menjadi anggota Garda Yinglong kali ini, aku bisa menyelidiki 3 pembunuh yang menyebabkan ayah, ibu, dan pamanku begitu menderita. Long Wei berpikir dalam hati, juga aku bisa kembali ke Yanshan untuk menemui Suster Qiwei dan King Si. Dan danau ular bersayap. Long Wei tiba-tiba ingin kembali ke danau Yishe. Sudah lama ia tidak mengapung di atas perahu kecil di danau itu. Danau ular bersayap. Saat Long Wei memikirkannya, cahaya tajam muncul di matanya. Ayah, ibu, orang-orang yang kucintai, tolong jangan tinggalkan aku lagi, dan tragedi ini tidak boleh terulang lagi, selamanya. Long Wei memiliki obsesi yang sangat kuat di hatinya. Bagaimana dengan Gunung Naga Salju? Tapi aku hanyalah rintangan pertama di jalan menuju keabadian. Dalam hatinya, tujuan Long Wei selalu menjadi orang kuat yang dapat melakukan perjalanan melintasi 3 alam dan mengendalikan takdirnya sendiri. Gunung Naga Salju? Long Wei tidak pernah menganggapnya sebagai satu-satunya tujuan hidup. Dalam sekejap mata, 3 hari telah berlalu di lapisan es ini. Setelah dipelihara oleh udara dingin es selama 10.000 tahun, kejahatan dingin dalam tubuh Long Wei telah berkembang pesat, mencapai tingkat ke-8 kejahatan dingin. Pertumbuhannya hanya secepat kilat di tahap awal, dan semakin lambat seiring berjalannya waktu. Bagi beberapa kejahatan dingin dengan potensi yang lebih rendah, bahkan tidak ada harapan untuk mencapai tingkat sebelumnya. Long Wei menatap Mu Zishuo yang tidak jauh darinya. Mu Zishuo membuka matanya. Selesai, kata Long Wei. Ya, ada kegembiraan di mata Mu Zishuo. Kayu, kata King, aku telah menyiapkan hadiah untukmu, sebagai hadiah atas keberhasilanmu menanam Hansha. Hadiah? Untukku? Mu Zishuo langsung terkejut. Ya. King mengangguk bangga, dan sebuah kotak kayu kecil muncul di telapak tangannya yang ramping. Long Wei menatap kotak kayu kecil itu dan langsung menutupi dahinya. Lihat. King membuka kotak kayu itu. 10.000 tahun es. Seru Mu Zishuo kaget. Sebelumnya, ia benar-benar terhanyut dalam Frost Evil dan bahkan tak bisa berkonsentrasi sama sekali. Wajar saja, ia tak memperhatikan percakapan di luar. Long Wei melirik dan melihat bahwa es berusia 10.000 tahun di dalam kotak kayu. Kecil, itu panjangnya hanya setengah kaki. King menatap Long Wei dan berkedip. Bagaimana aku bisa menerima ini? Mu Zishuo masih menolak. Terima saja. Long Wei berdiri. Kalau begitu, kita akan segera berangkat ke urat api bumi berikutnya. Vena iblis dingin di sebelahnya hanya sedikit lebih besar dari sebelumnya. Long Wei pasti bisa pergi mencari Wan Xiang Zhenren lain untuk membuat kesepakatan. Namun, 2 pertempuran kelompok di hutan belantara gunung penjara, 1 melawan 6 Wan Xiang Zhenren dan yang lainnya melawan lebih dari 10 Wan Xiang Great Demon, membuat Long Wei segera menyadari bahwa tidak sulit baginya untuk mendapatkan harta karun saat berada di luar sana.
Sungguh tidak perlu membuang waktu untuk bersekongkol dan membuat kesepakatan dengan satu atau dua Wanxiang Zenren. Di atas Gunung Tandus, ada setan kecil yang berjongkok. Raja meminta kami berpatroli di pegunungan dan mencari kultivator manusia. Gunung penjara dan hutan belantara besar begitu luas, siapa yang tahu kemana kultivator manusia itu pergi? Aku sudah menunggu di gunung ini, bagaimana mungkin aku punya kesempatan seperti ini untuk bertemu dengannya? Seekor monster berambut kuning bersandar di sebuah batu besar. Sebagai monster bawaan, ia hanya bisa mengandalkan sukunya bahkan di tempat-tempat seperti Yanshan. Di gunung penjara dan hutan belantara besar, ia hanya bisa dianggap sebagai monster kecil. Hanya dua remaja manusia ini yang menyebabkan Raja Iblis Paus Naga menderita kerugian besar. Iblis berambut kuning itu masih ingat dengan jelas isi surat kulit binatang itu. Dengan bantuan tanda air, surat kulit binatang yang dikirim oleh Raja Iblis Paus Naga telah direproduksi dalam ribuan salinan. Semua iblis kecil bawaan telah membacanya dan menghafalnya dengan jelas. Memanggil. Tiba-tiba, seberkas cahaya terbang turun dari awan di kejauhan dan menukik ke bawah menuju Gunung Tandus tak jauh dari sana. Itu dia. Iblis berambut kuning itu terkejut, melihat lebih dekat, dan menunjukkan ekspresi terkejut. Ya, itu kapal perang berkepala naga. Setelah terbang menuju Gunung Tandus, saya melihat tiga sosok turun dari kapal perang berkepala naga di kejauhan. Mereka adalah Long Wei, Mu Zishuo, dan King King, lalu menghilang di udara. Itu Gunung Tandus itu. Tidak banyak monster di sekitar sini. Semuanya monster kecil dan tidak ada yang perlu ditakutkan, kata King King. Kapal perang berkepala naga itu segera menukik ke bawah. Long Wei juga melepaskan indera spiritualnya untuk menjangkau area dalam radius hampir 300 mil di sekitarnya. Ini juga merupakan batas jangkauan yang bisa dijelajahi Long Wei sekarang. Setelah memeriksa, memang benar ada beberapa monster kecil dalam radius ratusan mil. Hampir tidak ada satupun yang mungkin merupakan monster Purple Man Shan, dan monster itu masih berlatih keras di ruang rahasia. Berjalan. Dia langsung menggunakan teknik melarikan diri dan memasuki perut Gunung Tandus. King King di perut gunung memimpin jalan ikuti pintu masuk gua ini, kita akan segera mencapai sungai bawah tanah. Jika kita mengikuti sungai bawah tanah, kita akan segera melihat urat api bawah tanah. Sungguh. Sesaat kemudian, di dalam tanah yang gelap dan dalam, di sebelahnya terdapat sungai bawah tanah, dan di sisi lain terdapat sebuah celah selebar sekitar 2 meter, yang darinya bersinar api keemasan. Vena api bumi. Mata Long Wei berbinar. Seharusnya, api bumi api emas. Long Wei segera mengetahuinya. Ini juga api bawah tanah yang bagus. Long Wei sangat senang, lalu ia melihat ke bawah. Di bawah retakan yang dalam itu terdapat magma panas yang bergulung-gulung. Wajar jika api bawah tanah berwarna keemasan muncul di samping magma. Tetapi ketika Long Wei melihat magma ini, entah kenapa, ia tiba-tiba merasa berdebar-debar. Suatu perasaan terancam yang samar-samar, semacam induksi dari jiwa, suatu peringatan untuk diriku sendiri. Long Wei memalingkan wajahnya dari aliran lava, dan rasa terancamnya tiba-tiba menghilang. Apakah ada ruang yang rusak di bawah? Pikir Long Wei dalam hati. Biasanya, saya akan merasa sedikit gugup ketika melihat retakan ruang yang bengkok. Di tempat seperti gunung penjara dan alam liar besar, situasi seperti ini terlalu umum. Jangan masuk ke lahar, Xiao King. Terutama kamu, jangan masuk dan bertindak gegabah, saran Long Wei. Jangan masuk ke lahar. King King menatap Long Wei. Long Wei mengangguk, seharusnya ada retakan distorsi ruang atau semacamnya, jadi kita harus berhati-hati. Ngomong-ngomong, kali ini aku akan membutuhkan waktu lebih lama untuk mengumpulkan api tanah. Karena aku memiliki iblis dingin di tubuhku, aku harus lebih berhati-hati saat mengumpulkan api tanah. Mungkin butuh waktu paling cepat 3 atau 4 hari, dan paling lama 5 atau 6 hari. Long Wei kemudian duduk bersila di samping urat api tanah api keemasan. Serahkan pada kami, kata King King. Jangan khawatir, kakak senior. Aku akan menyiapkan formasi sekarang, kata Mu Zishuo. Mereka berdua mula-mula membuat formasi peringatan di perut gunung, lalu membuat labirin dalam radius beberapa mil di sekitar Golden Flame Fire Vein. Long Wei duduk bersila. Begitu dia membuka mulutnya, gumpalan api keemasan dan api bumi yang terbungkus Yuan Li langsung tertelan ke tubuh Long Wei. Api bumi dan kejahatan dingin benar-benar bertolak belakang. Karena kejahatan dingin telah tertanam di dalam tubuh sebelumnya, seseorang harus lebih berhati-hati saat menyerap api bumi saat ini. Begitu terjadi kesalahan, api bumi akan meledak dan bersentuhan dengan kejahatan dingin. Dengan ledakan, bahkan jika Long Wei mengandalkan pemurnian tubuh dewa dan iblis untuk tetap abadi, aku khawatir ruang Purple Man Shan akan hancur total. Bahkan jika dia cukup beruntung karena istana ungu miliknya tidak hancur, setidaknya istana itu akan rusak parah, dan dia bahkan mungkin tidak akan mampu membuat kemajuan lebih lanjut dalam pemurnian Qi seperti ayahnya. Namun, Long Wei tidak bisa menyerah hanya karena kemungkinan bahaya yang sangat kecil ini. Jalan menuju keabadian adalah berjuang demi kesempatan untuk menjadi abadi. 3 hari berlalu dengan cepat.
Setan kecil Xiantian kemudian bergegas kembali untuk melapor, dan kemudian iblis Zifu pergi ke Gunung Longjing secara langsung untuk melapor. Laporkan ke Raja Naga Paus, ini petanya. Manusia yang ingin diburu Raja Naga Paus 3 hari lalu pergi ke sini. Kata iblis beruang berambut hitam yang berdiri di bawah dengan hormat. Di sini, Raja Iblis Paus Naga duduk tinggi di singgasana, menatap peta di tangannya, dan dengan cepat memahami lokasinya. Bagus sekali, kembalilah dan beritahu serigala tuamu bahwa dia telah membantuku kali ini. Aku akan mengingatnya. Suara Raja Iblis Paus Naga menggelegar. Ya. Setan beruang berambut hitam itu menjawab dengan hormat lalu mundur. Mata hijau tua Raja Iblis Paus Naga dipenuhi dengan niat membunuh, dan aura di tubuhnya 10 kali lebih kuat dan lebih kaya dari sebelumnya. Setelah menjadi iblis agung dengan roh primordial, kekuatannya secara alami meningkat pesat. Kakak. Kedua monster kerbau liar yang berdiri di dekatnya memandang Raja Monster Paus Naga. Aku akan membunuh anak manusia itu. Kalian berdua, tolong jaga Gunung Paus Naga untuk saat ini. Perintah Raja Iblis Paus Naga. Jangan khawatir, Kak. Serahkan semuanya pada kami, jawab kedua monster kerbau liar itu. Kalau begitu tunggu aku kembali untuk minum minuman perayaan. Raja Iblis Paus Naga tertawa muram, lalu sosoknya menghilang di dalam gua. Tak lama kemudian, cahaya hijau menerobos udara di langit dan menghilang di cakrawala. Di atas daun hijau berdiri 3 Wanxiang Zenren, terbang di awan. Saudara Dongi, apakah kita sudah sampai di tempat urat api yang Anda sebutkan? Seorang wanita botak berpakaian hitam di sebelahnya berkata dengan tegas. Wanita botak itu memiliki pola merah di wajahnya, yang membuatnya tampak aneh. Kalian berdua, jangan khawatir. Kita semua telah bersumpah pada Dao Surgawi. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Dongi, yang mengenakan jubah emas, tersenyum dan berkata, lokasi urat api bumi sangat rahasia. Bahkan perut gunungnya pun sangat rahasia. Aku menemukannya secara kebetulan. Aku yakin tak seorang pun akan menemukannya dalam waktu singkat. Suasana hati Dongi sedang sangat baik. Karena dia telah menukar urat api bumi itu dengan banyak harta. Tentu saja, itu hanya kesepakatan, dan kedua belah pihak telah bersumpah di surga. Ketika dia benar-benar mendapatkan urat api bumi itu, pihak lain akan memberikannya kepadanya. Kita sudah sampai. Bukit rendah di bawah sana. Dongi menunjuk ke bawah. Bukit rendah itu samar-samar terlihat di balik kabut. Bukit rendah yang tandus. Bahkan monster pun tak mau repot-repot tinggal di sana. Sangat tak mencolok. Kedua Wanxiang Zenren, seorang pria dan seorang wanita di sebelah mereka, juga memiliki antisipasi di mata mereka. Ikuti aku, kata Dongi dengan puas, lalu menukik ke bawah dengan senjata sihir terbang itu. Jauh di bawah tanah. Long Wei duduk bersila, gumpalan api tanah terserap ke dalam istana ungu tubuhnya. Urat api tanah keemasan yang merembes keluar dari celah tanah jauh lebih lemah dari sebelumnya. Ekspresi Mu Zishuo tiba-tiba berubah. Ada apa? King menoleh. Ada yang datang. Wajah Mu Zishuo berubah serius. Bisa juga monster. Ngomong-ngomong, ada makhluk hidup yang memasuki gunung. Sebelumnya, ia telah meninggalkan formasi peringatan di perut gunung. Karena formasi peringatan tersebut memiliki kemampuan peringatan, formasi tersebut secara alami sangat rahasia. Bahkan tidak ada fluktuasi Wanli. Selama seseorang menerobos masuk ke dalam gua, ia akan secara tidak sengaja merusak formasi peringatan tersebut. Namun, Mu Zishuo tidak dapat mengetahui identitas pengunjung tersebut. Buka labirinnya. Mu Zishuo memerintahkan. Bahkan jika Wanxiang Zenren atau iblis besar datang, bahkan jika dia memasuki sungai bawah tanah dan melihat dari jauh, dia akan bingung dengan labirin ini. Oke. King Lian membuka labirin yang diberikan Long Wei padanya. Dongi, Wanxiang Zenren dari Gunung Suelong, sedang dalam suasana hati yang sangat baik saat itu. Ia memimpin 2 Zenren lainnya menuju sungai bawah tanah dengan cara yang sangat familiar. Di sini benar-benar rahasia. Wanita botak berpakaian hitam di sebelahnya tertawa. Pria botak berpakaian putih di sampingnya juga mengangguk. Ternyata kita hanya bisa mengandalkan teknik melarikan diri untuk memasuki gunung. Kalau kita tidak punya kesadaran spiritual, kita benar-benar tidak bisa menemukannya. Bagaimana saudara Dongi bisa masuk ke gunung ini? Kau salah. Dongi menggelengkan kepalanya. Ada pintu masuk yang sangat rahasia antara gunung dan dunia luar. Aku menemukannya secara kebetulan, tapi aku menghancurkan pintu masuk itu. Aku mengerti. Wanita botak berpakaian hitam dan pria botak berpakaian putih mengangguk. Mereka bertiga segera tiba di sungai bawah tanah. Lihat, Dongi menunjuk ke kejauhan. Teruslah bergerak maju menyusuri sungai bawah tanah ini, dan tak lama lagi kita akan melihat urat api bawah tanah. Begitu kita menemukan urat api bawah tanah, aku dan saudaraku akan menepati janji kami, kata pria botak berbaju putih itu sambil tersenyum. Itu bagus. Dong mengangguk. Wus, wus, wus. Mereka bertiga terus melaju cepat di sepanjang sungai bawah tanah.
Tak lama kemudian, Dong Yi tiba-tiba mengulurkan tangannya dan berteriak, "Berhenti." "Ada apa?" Kedua saudara laki-laki dan perempuan di sebelahnya menoleh. "Tidak." Dong Yi mengerutkan kening dan menatap ke depan. "Biasanya, ketika kita sampai di sini, kita seharusnya bisa melihat urat api bumi dari jauh. Tapi aku tidak bisa melihatnya sekarang." "Apa?" Semua saudara-saudari terkejut. "Kalian mempermainkan kami," kata wanita itu dengan tegas. Kakak senior berpakaian putih di sampingnya menggelengkan kepala dan berkata, "Jangan khawatir, kakak Dong Yi telah bersumpah pada Dao Surgawi, dan itu tidak seharusnya palsu dan aku samar-samar bisa merasakan fluktuasi Yuan Li di depan." "Fluktuasi?" Dong Yi dan wanita berpakaian hitam itu menoleh. "Ya." Kakak senior berjubah putih itu mengangguk, "Ayo terus maju. Kau juga bisa merasakannya." Seperti yang diharapkan dari Hong Ye. Dong Yi diam-diam terkejut, seorang murid jenius dari kuil teratai darah. Persepsi spiritualnya saja lebih kuat dariku. Alasan dia memilih kedua saudari junior ini adalah karena dia tahu Hong Ye sangat kuat. Jika dia tidak terhambat oleh hal lain, dia pasti sudah bergabung dengan pengawal Yinglong sejak lama. Hong Ye pasti punya banyak harta karun. Itulah sebabnya dia membuat kesepakatan ini dengannya. Setelah berjalan setengah mil ke depan, Dong Yi dan wanita itu merasakan fluktuasi kekuatan Yuan. "Ini labirin," kata kakak senior Hong Ye berbaju putih lembut, dan labirinnya agak rumit. Sepertinya setelah kakak Dong Yi pergi, ada kultivator lain yang masuk. Bagaimana mungkin ini bisa menjadi suatu kebetulan? Dong Yi menggertakkan giginya. Bagaimana dia bisa tahu bahwa Kong King Snake mengetahui hal ini sebelum dia? Labirin ini adalah seperangkat senjata sihir tingkat bumi. Perapal mantranya pasti berada di alam Wan Siang. Hong Ye menyampaikan pesan, dan orang yang pergi untuk mengumpulkan api bumi, biasanya adalah Wan Siang Zhenren. Jika tebakanku benar, mereka sudah mengetahui kedatangan kita. Tapi mereka tidak berinisiatif untuk membunuh kita, jadi mereka pasti tidak yakin. Ya. Dong Yi dan wanita berpakaian hitam itu mengangguk. "Tunggu sebentar, sampai aku memecahkan labirin ini," kata Hong Ye, "kalian berdua tetap di luar formasi dan jangan masuk." "Kakak, hati-hati," kata wanita berbaju hitam itu juga. "Yakinlah." Ada keyakinan penuh di mata Hong Ye, dan dia segera melangkah menuju labirin. Di dalam labirin, itu Dong Yi, Hong Rui, dan Hong Ye. Mu Zishuo diam-diam melihat ke dalam labirin dan menatap ketiga orang yang terbang di sepanjang sungai bawah tanah di kejauhan. Ia terkejut ketika melihat mereka. "Siapa mereka?" King King juga bertanya. Dong Yi berasal dari Gunung Naga Salju, sedangkan kakak laki-laki dan perempuan Hong Rui serta Hong Ye berasal dari kuil teratai darah, kata Mu Zishuo. Sementara mereka berdua berdiskusi. Long Wei yang tengah duduk bersila hendak mengumpulkan api bumi, hatinya merasa gelisah, karena jiwanya amat kuat, lebih kuat dari banyak Yuan Shentao. Maka ketika mengumpulkan api bumi, Long Wei tidak menutup keenam inderanya. Dong Yi, Hong Rui, Hong Ye, Long Wei berpikir sejenak, ternyata mereka bertiga. Waktu kami di Pegunungan Naga Merah, waktu kami mengumumkan nama kami satu persatu, nama Hong Ye mengejutkan sekelompok Wan Siang Zhenren. Jelas, Zhenren Hong Ye ini pasti sangat luar biasa. Kita harus mempercepatnya. Long Wei sangat berhati-hati sebelumnya, dan semuanya didasarkan pada premis keselamatan maksimal. Namun, sebenarnya, sedikit mempercepat laju kendaraan masih bisa diterima, hanya saja dengan sedikit risiko. Mengisap, untayan api bumi terus mengalir keluar dari mulut Long Wei dan masuk ke Istana Ungu. Ada semakin banyak kebakaran bawah tanah di Pulau Api Bawah Tanah, di Zifu, yang jauh dari Pulau Hansha. Hong Ye berjalan menuju labirin di luar formasi dan berteriak, "Aku tidak tahu saudara tahu mana yang ada di dalam formasi ini, tolong singkirkan labirin ini sekarang. Kita bisa bicarakan semuanya. Kalau tidak, kalau aku paksa menghancurkan formasi ini, kita akan berselisih." "Hong Ye." Sebuah suara dingin terdengar dari formasi, "Sebaiknya kau pergi dengan patuh. Kalau kau benar-benar menghancurkan formasi ini, kita akan bertarung sampai mati." "Suara siapa ini?" Tuan Hong Ye mengerutkan kening, dan Dong Yi serta Hong Rui di kejauhan juga mengerutkan kening. Karena semua orang mengenali suara 100 orang yang akan bergabung dengan pengawal Yinglong, tetapi mereka tidak dapat membedakan suara ini. Yang bisa meneriakkan namaku pasti salah satu dari 100 orang itu. Hong Ye berpikir dalam hati, dia bahkan sengaja menyamarkan suaranya dan mengancam akan bertarung sampai mati. Kalau dia sekuat itu, kenapa dia harus melakukan cara seperti itu? Tuan Hong Ye langsung berjalan memasuki labirin dengan dingin. Begitu memasuki labirin, ia dikelilingi kekacauan dan kabut, sehingga sulit membedakan timur, barat, selatan, dan utara. Berdiri di dalam labirin, Master Hong Ye melangkah santai beberapa langkah, merasakan perubahan formasi, lalu tiba-tiba tersenyum. "Adik perempuan, kakak Dong Yi, aku pasti bisa menembus formasi itu dalam waktu 1 jam, kata Zhenren Hong Ye dengan lantang. Waktu berlalu setiap detik.
Ada juga niat membunuh yang mengintai dalam diri Mu Zishuo dan King King. Hanya ada 3 dari kita. Mu Zishuo menggertakkan giginya dan berkata, King King, kau tahan wanita yang terlihat paling lemah. Serahkan 2 lainnya padaku. Bisakah kamu melakukannya? King King menatapnya. Jangan khawatir, aku masih punya metode pemberian guruku yang belum pernah kugunakan. Kalau sudah waktunya, aku akan menghabisi mereka berdua sekaligus. Bagaimana mungkin murid-murid Akademi Hitam Putihku bisa dengan mudah diganggu? Mata Mu Zishuo berkilat dingin. Ya, aku juga pernah dengar tentang Akademi Hitam Putihmu. Konon, semua orang di dalamnya jenius. King King mengangguk, serahkan saja wanita itu padaku. Mu Zishuo dan King King keduanya sangat berhati-hati dan siap bertarung. Mengisap. Long Wei juga menyerap api bumi lebih cepat. Raja Iblis Paus Naga yang tinggi muncul di atas bukit rendah. Menatap ke bawah ke arah bukit, mata hijau gelapnya dipenuhi dengan niat membunuh. Hanya ini, anak manusia Long Wei, kuharap kau masih di sini. Raja Iblis Paus Naga punya ide. Ledakan. Kesadaran ilahi yang dahsyat menyebar langsung ke bawah. Lagi pula, ia telah berlatih selama 10.000 tahun, dan jiwanya sudah sangat kuat, dan hati Taoismenya juga sangat teguh. Jadi, begitu ia menjadi iblis besar Yuan Shen, ia memiliki kesadaran ilahi hanya dalam 1 hari. Beberapa Taois Yuan Shen biasanya memiliki kesadaran ilahi hanya setelah 1 atau 2 tahun setelah terobosan. Latar belakang yang berbeda secara alami memiliki waktu yang berbeda untuk memiliki kesadaran ilahi. Bagi seseorang seperti Long Wei yang memiliki kesadaran ilahi di tahap Purple Mansion itu terlalu jahat, tidak heran ia dianggap sebagai reinkarnasi abadi. Kesadaran ilahi meliputi area seluas 100 mil. Perbukitan rendah di bawahnya tertutup seluruhnya. Tidak. Raja Iblis Paus Naga mengerutkan kening. Tidak, ada formasi peringatan di perut gunung. Indra ketuhanannya mencakup segalanya. Dan bahkan Hong Ye, Dong Yi, dan yang lainnya tidak menemukan formasi peringatan rahasia itu. Namun, Raja Iblis Paus Naga menemukannya dengan mudah. Pasti ada seseorang. Teriak monster Paus Naga. Ia menukik langsung sejauh puluhan mil ke bukit rendah di bawahnya. Dan kemudian dengan tipu muslihat melarikan diri, ia memasuki perut gunung bagian dalam. Di dalam gunung, setan Paus Naga terus memancarkan kesadaran spiritualnya. Hahaha. Senyum ganas tiba-tiba muncul di wajah Iblis Paus Naga. Kali ini, ia dengan mudah menemukan para kultivator manusia di tepi sungai bawah tanah yang jaraknya kurang dari 100 mil. Anak manusia Long Wei mengumpulkan api bumi. Ada juga kultivator manusia di luar yang menghancurkan formasi. Iblis Paus Naga mencibir. Manusia-manusia ini saling membunuh. Konyol sekali. Sayang sekali mereka semua harus mati. Aku akan membentuk formasi penguncian udara besar di sekitar mereka, lalu membunuh mereka semua. Setan Paus Naga segera mulai tampil. Tak seorang pun menyadari kedatangan monster Paus Naga, karena ia sengaja menghindari jangkauan formasi peringatan. Hanya satu orang yang menyadarinya, dan itu adalah Long Wei. Ketika kesadaran spiritual Iblis Paus Naga menyebar dan menyelimuti area tersebut, kesadaran spiritual Long Wei secara alami juga merasakannya. Lagi pula, dalam hal kesadaran spiritual saja, Long Wei lebih kuat dari Dragon Wale Demon. Kesadaran spiritual? Long Wei terkejut. Taois roh primordial? Setan besar roh primordial? Long Wei benar-benar terkejut. Pikiran Long Wei bergerak, dan ia bahkan memperlambat penyerapan api bumi. Indra spiritualnya langsung menyebar ke segala arah. Dalam sekejap, ia menemukan Raja Iblis Paus Naga yang telah menggunakan teknik melarikan diri ke langit di atas gunung rendah. Raja Iblis Paus Naga telah menancapkan bendera formasi ke segala arah untuk menyegel dan mengunci langit. Hahaha, anak manusia kecil? Raja Iblis Paus Naga merasakan kesadaran Long Wei dan segera mengirimkan kesadarannya. Aku harus berterima kasih padamu. Jika bukan karenamu, aku tidak akan bisa menembus dan menjadi Yuan Shen secepat ini. Hahaha, untuk berterima kasih padamu, aku akan membunuh semua kultivator manusia yang ingin berurusan denganmu. Tentu saja, kau juga akan mati. Hahaha. Suara mendesing. Iblis Paus Naga telah menggunakan teknik melarikan diri untuk memasuki perut gunung, dan dengan cepat membunuh jalannya maju di sepanjang sungai bawah tanah. Pada saat ini, Dong Yi dan Hong Rui masih menonton di luar formasi, sementara Master Hong Ye di dalam formasi berusaha keras untuk menghancurkan formasi. Tuan Wan Xiang dalam formasi telah meninggal. Mata Hong Rui penuh dengan antisipasi. Ya, Dong Yi juga menantikannya. Dong Yi tidak menyangka bahwa orang-orang di dalam formasi itu sebenarnya adalah 2 orang yang paling ia takuti, Long Wei dan Mu Zishuo, dan saat itu, Raja Iblis Paus Naga datang dari belakang mereka. Yang terpenting, formasi pengunci udara besar telah terbentuk di sekitar mereka, jadi ia tidak bisa melarikan diri. Dong Yi dan Hong Rui keduanya menunggu di luar formasi. Hah! Dong Yi dan Hong Rui menyadari sesuatu dan menoleh ke belakang, hanya untuk melihat sosok tinggi dan kekar berjalan ke arah mereka dari ujung sungai bawah tanah yang gelap.
Tubuhnya setinggi 2 lantai, yang jelas bukan sesuatu yang bisa dimiliki manusia normal. Terlebih lagi, aura iblis yang bergejolak dan tak tersamarkan itu menyebar dengan liar. Sepasang mata hijau gelapnya penuh dengan rasa superioritas. "Siapa kamu?" teriak Hong Rui. Dong Yi berkata dengan hati-hati, "Klan iblis, sebaiknya kalian segera pergi. Kita tidak ingin membunuh monster sekarang." "Kau tak ingin membunuh monster, tapi aku ingin membunuh orang sekarang." Raja Monster Paus Naga bersikap sangat santai, dengan perasaan santai dan puas seperti setelah memiliki keunggulan kekuatan yang mutlak. "Membunuh?" Ekspresi Dong Yi dan Hong Rui berubah. "Kalau mau menyalahkan orang lain, salahkan saja Long Wei." Setelah Raja Iblis Paus Naga selesai berbicara, sebilah pedang hitam yang diselimuti api keemasan melesat ke arah Hong Rui dan yang lainnya. Long Wei, Dong Yi dan Hong Rui langsung bingung, tetapi menghadapi pedang hitam yang menyerang, mereka tidak berpikir lagi dan bergegas menemui musuh. Mendengus, Hong Rui, seorang wanita botak berjubah hitam, tiba-tiba melambaikan tangannya, dan 2 pita sutra merah darah langsung melintasi langit. Saat terbang di udara, mereka seperti 2 naga darah, meraung-raung, dan langsung terjerat dengan pedang hitam. "Bekukan." Dong Yi menunjuk dari kejauhan, dan kejahatan dingin langsung menyelimutinya, mencoba membekukan pedang hitam itu. Ledakan. Pedang hitam itu tak terhentikan, langsung menghancurkan kedua naga darah itu. Api keemasan di permukaan pedang hitam itu bahkan lebih menyilaukan. Pedang itu dengan mudah mengusir roh jahat yang dingin, dan dalam sekejap mata, pedang itu berada di depan wanita botak berjubah hitam, Hong Rui. Bagaimana mungkin? Hong Rui menginjak tanah dan berubah menjadi aliran cahaya, hendak mundur. Sebuah lonceng perunggu muncul di tangannya. Api keemasan di permukaan pedang hitam itu tiba-tiba membesar. Boom! Api keemasan itu langsung menyapu Hong Rui, sang wanita. Tidak. Dengan jeritan melengking, Hong Rui, wanita botak di dalam api keemasan itu menjerit, lalu tubuhnya langsung terbakar menjadi abu. Bahkan jiwanya pun terbakar menjadi abu tanpa jejak. Api bawah tanah macam apa ini? Wajah Dong Yi berubah drastis karena ketakutan. "Adik perempuan." Hong Ye Zhenren di dalam formasi mendengar teriakan di luar dan menjadi cemas. "Dong Yi, apa yang terjadi pada adik perempuanku?" "Hahaha, api bumi?" Raja Iblis Paus Naga tertawa dingin. "Ini api Yuan." Wajah Dong Yi berubah drastis. Ekspresi Master Hong Ye dalam formasi juga berubah. "Yuan Huo?" Sangat sulit untuk membedakan api hanya dari permukaannya. Lagi pula, ada ratusan jenis api tanah, emas, putih, hijau, dan berbagai jenis api lainnya. Sangat sulit untuk membedakannya hanya dari penampilannya. Dan api Yuan adalah api Yuan yang secara alami dipupuk oleh Dewa Yuan kura-kura dan ular, yang sangat kuat. Api tanah harus dipupuk hingga tingkat 3 tingkat atas sebelum dapat bersaing. Jika dia mati, kau juga akan mati. Raja Iblis Paus Naga punya ide dan mengendalikan pedang terbang ajaib untuk membunuh secara langsung. Pedang terbang tingkat surga ini diperolehnya secara kebetulan. Dengan statusnya, tidak sulit baginya untuk mendapatkan senjata sihir tingkat surga biasa. Meskipun ia tidak terlalu mahir menggunakan pedang terbang, karena ia telah menjadi seorang Taois Yuan Shen. Dengan Yuan Li-nya saat ini untuk menggerakkan senjata sihir tingkat surga yang membawa Yuan Huo, kekuatannya cukup untuk menyaingi kekuatan ketika ia menggunakan kekuatan ilahi untuk memurnikan tubuhnya. Terakhir kali aku bertemu murid Akademi Hitam Putih yang bisa menggunakan teknik rahasia pikiran ilahi. Kali ini aku bertemu iblis besar berjiwa. Sungguh sial aku. Wajah Dong Yi memucat, ia menggertakkan giginya, dan seketika berubah menjadi seberkas darah. Suara mendesing. Ia melarikan diri jauh, dan kecepatannya begitu cepat sehingga bahkan monster paus naga sedikit terkejut. Sayang sekali, aku sudah menyiapkan formasi besar untuk menyegel dan mengunci langit di sekitar kita. Raja Iblis Paus Naga menggelengkan kepala dan mencibir. Hanya dengan satu langkah, ia sudah melesat puluhan mil. Ketika Raja Iblis Paus Naga mengejar Dong Yi, Master Hong Ye dalam formasi juga memasang ekspresi jelek di wajahnya. Adik perempuanku sudah meninggal? Iblis besar Yuan Shen? Di tengah kabut, Tuan Hong Ye menggertakkan giginya dan sebuah pesawat ulang-alik hitam panjang muncul di tangannya. Pesawat ulang-alik hitam ini memancarkan aura jahat dan kuno. Itu adalah harta karun penyelamat yang ditemukan Tuan Hong Ye saat ia berpetualang di dunia luar. Pesawat ini diwariskan dari zaman para dewa dan iblis dan disebut pesawat ulang-alik cahaya 9 langit dan 10 bumi. Setelah digunakan, kecepatannya akan sangat tinggi. Kekuatan tumbukan ujung pesawat ulang-alik itu sendiri juga luar biasa, dan bahkan gunung yang menjulang tinggi pun dapat dengan mudah ditembus. Namun setelah digunakan, daya yang terkandung dalam pesawat ulang-alik cahaya pelarian 9 langit dan 10 bumi ini akan habis, dan butuh waktu 10 tahun untuk pulih. Aku tidak peduli tentang itu. Tuan Hong Ye langsung mendapat ide. Wow! Pesawat ulang-alik hitam jahat itu dengan cepat tumbuh lebih besar, dan dia bersembunyi di dalamnya. Memanggil.
Pesawat ulang-alik hitam itu langsung berubah menjadi aliran cahaya. Begitu cepatnya sehingga labirin kecil itu sama sekali tidak dapat memengaruhinya. Ia dengan mudah ditembus. Pesawat ulang-alik hitam itu berubah menjadi aliran cahaya secepat kilat, langsung menembus lapisan-lapisan rintangan batu, lalu menembus riak-riak formasi terlarang. Puff! Langsung menembus. Pesawat ulang-alik hitam itu dengan cepat menghilang di ujung padang gurun yang jauh. Dong Yi, yang sedang berusaha melarikan diri, melihat riak-riak formasi terlarang di depannya dan tiba-tiba merasa putus asa. Ia telah mencoba menyerang 2 kali, tetapi tidak dapat berbuat apa-apa terhadap formasi terlarang itu. Kau tak bisa kabur. Raja Iblis Paus Naga kemudian muncul, dan 2 kumis naga muncul entah dari mana. Dengan api Yuan yang membara di kumis naga tersebut, langsung menyelimuti Dong Yi. Dong Yi menunjukkan ekspresi putus asa. Meskipun dia punya alat pelindung, itu hanya bertahan sebentar. Jika dia tidak bisa lolos dari formasi terlarang ini, dia tetap akan mati. Kalau mau menyalahkan orang lain, salahkan saja Long Wei. Raja Iblis Paus Naga mencibir, kalian cuma makanan pembuka. Hah? Salah satu dari kalian lolos? Harta macam apa pesawat ulang-alik panjang itu? Cepat sekali. Dengan pengetahuannya, dia belum pernah mendengar tentang harta karun kuno, 9 langit dan 10 bumi melarikan diri dari cahaya pesawat ulang-alik, yang diwariskan dari era dewa dan setan. Kenapa kau menyalahkan Long Wei? Dong Yi meraung, aku ingin mati dengan sadar. Raja Iblis Paus Naga menatap kultivator manusia di depannya dengan heran. Tidakkah kau tahu bahwa yang ada di dalam formasi itu adalah Long Wei? Apakah Long Wei ada dalam formasi? Mata Dong Yi melebar. Ini, seandainya dia tahu Long Wei ada di dalam formasi, dia pasti sudah kabur tanpa sepatah kata pun. Terakhir kali mereka berenam bergabung, mereka dikalahkan oleh rekan-rekan seperjuangan Long Wei. Bagaimana mungkin dia melawan Long Wei lagi? Tapi Long Wei tidak mengatakan sepatah kata pun sebelumnya. Sialan, Long Wei. Aku jatuh ke tanganmu di kehidupan ini, aku akan membalasmu di kehidupan selanjutnya. Dong Yi menunjukkan ekspresi gila. Boom! Ketika kumis naga melilitnya, ia langsung meledak. Mengetahui bahwa pihak lain adalah pendeta Tao Yuan Shen, dia tidak akan membiarkan Yuan Huo membakarnya sampai mati. Karena jika dia dibakar sampai mati oleh Yuan Huo, bahkan jiwanya akan terbakar sampai mati. Itu pasti mengerikan. Jika Anda bunuh diri, Anda masih bisa bereinkarnasi. Kematian yang cepat. Raja Iblis Paus Naga tidak peduli. Ia melambaikan tangannya dan mengumpulkan semua senjata sihir peninggalan Dong Yi. Ia terlalu malas untuk memeriksa. Ia melangkahkan kakinya dan bergegas menghampiri Long Wei lagi. Long Wei duduk bersila, sementara api tanah terus-menerus terserap ke dalam istana ungu di tubuhnya. Kecepatan penyerapannya begitu cepat sehingga King King dan Mu Zishuo di sampingnya merasa ketakutan. Bagaimana kabar kakak senior? Semoga dia baik-baik saja. Mu Zishuo khawatir. Tuan ingin menanam api bawah tanah dengan sukses sesegera mungkin. King King juga menatap Long Wei. Long Wei memang berjuang keras. Banyak api bumi telah diserap dalam 3 hari terakhir. Baru saja, ketika Master Hong Ye dan yang lainnya datang untuk menghancurkan formasi, Long Wei mulai mempercepat penyerapan api bumi. Akhirnya, api bawah tanah sudah cukup. Long Wei tidak peduli lagi. Mengentalkan, ribuan bintang, kelinci bulan, dan gagak emas di ruang Purple Mansion memancarkan segudang sinar cahaya, mendarat di pulau api bawah tanah, seolah-olah tanah langsung menutupi semua api bawah tanah. Api bawah tanah dengan cepat menembus dan menjerat setiap rune, mengubah rune-rune itu menjadi emas. Tertawa. Di pulau api bawah tanah, api emas kecil tumbuh. Selesai. Long Wei menghela napas lega. Membuka matanya dan menatap adik laki-lakinya dan Xiao Qing, Long Wei merasakan keringat dingin di punggung dan dahinya. Di saat-saat terakhir, ia benar-benar berjuang keras untuk menyerap api bumi. Penyerapan itu sangat berbahaya, seolah-olah menari di atas tali. Jika ia tidak hati-hati, ia akan kehilangan kendali. Namun, ada iblis besar di luar sana, jadi Long Wei tidak peduli. Saudaraku, apa yang terjadi di luar? Tanya Mu Zishuo. Aku menemukan bahwa semua Master Daun Merah di labirin telah melarikan diri, dan ada juga pembunuhan di luar. Itu Paus Naga, kata Long Wei dengan suara rendah. Paus Naga? King King terkejut. Mungkinkah itu monster Paus Naga yang terakhir? Aku baru saja mendengar orang-orang membicarakan api primordial di luar. Mungkinkah monster Paus Naga itu telah menembus dan menjadi monster roh primordial? Long Wei mengangguk. King King dan Mu Zishuo tiba-tiba merasa dingin di hati mereka. Berbeda dengan Master Hong Ye, Long Wei dan Mu Zishuo baru saja meninggalkan sekte guru mereka dan hanya memiliki sedikit pengalaman di dunia luar. Harta karun pelindung di tubuh mereka hanya diberikan oleh sekte guru mereka. Mereka tidak memiliki harta karun langka seperti pesawat ulang-alik cahaya 9 langit dan 10 bumi. Formasi penyegelannya masih formasi tingkat bumi. Long Wei mentransmisikan suaranya,
Meskipun dia sekarang adalah iblis agung tingkat Yuan Shen, menggunakan Yuan Li tingkat Yuan Shen tetapi kekuatan penyegelannya seharusnya terbatas. Aku mungkin bisa menghancurkannya jika aku berusaha sekuat tenaga. Saudaraku, aku punya boneka pelindung pemberian guruku. Boneka itu bisa mengeluarkan kekuatan seorang pendeta Tao dalam waktu singkat dan seharusnya bisa menghancurkan formasi. Namun, boneka pelindung ini hanya bisa bertarung selama 10 tarikan napas. Setelah 10 tarikan napas, boneka itu akan hancur karena bahan yang digunakan untuk boneka itu biasa saja, kata Mu Zishuo. Long Wei merasa lega. Benar, guruku, Diancai Abadi, telah memberiku 2 harta karun pelindung. Guru Mu Zishuo, Tao Qianghua, sangat menyayangi murid-muridnya, dan ilmu wayang beberapa wayang yang berada di luar surga pandai bertarung lintas level. Wajar saja jika adik juniorku memiliki harta karun pelindung. Hahaha. Tawa yang keras terdengar. Long Wei, kau sangat sombong terakhir kali. Apa kau pernah berpikir hari ini akan tiba? Akumulasi ribuan tahunku meledak dalam 1 hari. Dan aku langsung menembus ke tahap Yuan Shen. Jauh lebih mudah untuk membunuhmu sekarang. Membunuhku? Saat aku bertarung denganmu, kau lari dengan cepat, jadi kau menyelamatkan nyawamu. Long Wei berkata dengan dingin, meskipun kau telah menjadi seorang Taois dari sekte Yuan Shen, kau baru saja mencapai terobosan, jadi tidak berlebihan jika kekuatanmu meningkat. Aku masih punya cara untuk membunuhmu. Para murid Akademi Hitam Putih pandai bertarung lintas level. Akademi Hitam Putih? Raja Iblis Paus Naga sedikit terkejut, lalu mencibir. Dia memiliki tubuh dewa dan iblis serta kekuatan supranatural. Dia dikaruniai bakat luar biasa dan merupakan iblis yang agung dalam roh. Bagaimana mungkin dia takut pada Wan Xiang Zhenren ini? Kalau kau pergi sekarang, kau masih bisa menyelamatkan nyawamu. Kalau tidak, Long Wei memandang keluar dari kejauhan. Di luar formasi itu berdiri Raja Iblis Paus Naga. Bagi mereka berdua yang memiliki kesadaran ilahi, labirin itu sama sekali tidak berguna. Xiao Qing, singkirkan labirin itu, perintah Long Wei. Labirin itu tidak menjadi penghalang bagi Raja Iblis Paus Naga, tetapi justru berdampak pada rakyatnya sendiri. Formasi besar itu menghilang. Dia bisa melihat Raja Iblis Paus Naga yang tinggi dan tegak berdiri di kejauhan. Aura Raja Iblis Paus Naga jelas jauh lebih ganas dan kuat daripada sebelumnya. Entah bagaimana, Long Wei merasakan ancaman, yang merupakan peringatan dari jiwanya. Aku bisa menembus alam Yuan Shen berkatmu, jadi aku membantumu membunuh kedua manusia itu. Kedua manusia itu seharusnya menjadi musuhmu. Iblis Paus Naga menatap Long Wei dan berkata dengan nada meremehkan, saudara-saudariku semua mati di tangan kalian bertiga. Dan kau, Long Wei, yang paling pantas mati. Pergi. Cahaya dingin melintas di mata Iblis Paus Naga. Wow! Pedang hitam yang panjangnya lebih dari 10 meter, seperti kapal perang, dengan api yuan yang menyala-nyala di atasnya, menebas langsung ke arah Long Wei. HMPH. Melihat ini, Long Wei mendengus dingin, dan pada saat yang sama, pikiran ilahinya langsung melancarkan teknik mengguncang jiwa. Pikiran ilahi yang bergulung-gulung itu bagaikan gelombang yang bergulung, menghantam Yuan Shen Iblis Paus Naga dengan ganas. Bas Iblis Paus Naga juga merasakan guncangan pada Yuan Shen-nya, dan bahkan kekuatan senjata sihir yang dikendalikannya pun jelas terpengaruh. Hal ini membuat Raja Iblis Paus Naga diam-diam terkejut. Jiwa Long Wei begitu kuat. Mungkinkah dia seorang abadi yang bereinkarnasi? Tidak peduli apakah dia reinkarnasi dari makhluk abadi atau bukan, dia harus dibunuh. Panggilan. Pedang hitam yang membawa api yuan terbang menuju Long Wei. Long Wei mendengus marah, dan tubuhnya tiba-tiba membengkak, berubah menjadi raksasa setinggi 3 meter. Sambil memegang pedang Beiming, ia berubah menjadi hantu untuk menyambut musuh. Ledakan. Cahaya pedang dan pedang hitam bertabrakan di udara. Long Wei menggunakan tangan pemetik bintang dan pedang ini mengeluarkan kekuatan super, menebas pedang hitam itu dan membuatnya terpental mundur. Long Wei sendiri hanya mundur 2 langkah. Pada saat yang sama, sebuah teratai air dan api mengelilingi tubuhnya. Teratai air dan api yang sangat terang ini mengandung jiwa salju jahat dingin, api bumi api emas, yang juga meningkatkan kekuatan teratai air dan api ini secara signifikan. Long Jing, kau ingin membunuhku hanya dengan mengandalkan senjata sihir? Kau terlalu meremehkanku. Long Wei tertawa. Raja Iblis Paus Naga juga menyadarinya. Kekuatan Long Wei tidak sebanding dengan 2 Wan Xiang Zhenren sebelumnya. Terutama dalam pertarungan jarak dekat, dia sangat kuat. Aku akan melakukan apapun yang kau inginkan. Raja Iblis Paus Naga tiba-tiba meraung, dan tubuhnya langsung berubah menjadi kabut tebal. Kemudian, wujud aslinya mulai muncul di saluran sungai bawah tanah. Long Wei Lian mengirim pesan kepada Mu Zishuo dan Qing Qing yang berdiri di samping. Adik junior, Xiao Qing, begitu Paus Naga ini berubah ke wujud aslinya, langit akan runtuh dan bumi akan terbelah, dan bebatuan di sekitarnya akan hancur. Aku akan bertarung dengannya untuk menahannya.
dan kalian berdua akan bergegas ke formasi terlarang secepat mungkin. Adik junior, carilah cara untuk menghancurkan formasi terlarang dan cabut bendera formasi terlarang. Tanpa formasi ini, aku punya banyak cara untuk melarikan diri. Mu Zishuo ragu sejenak lalu menjawab, baiklah, kakak senior, kamu juga harus berhati-hati. Yakinlah. Long Wei menundukkan kepalanya dan menatap adik laki-lakinya dan King. Perasaan menggunakan sihir langit dan bumi untuk berubah menjadi raksasa terasa sangat aneh. Boom boom boom. Monster paus naga itu mulai menunjukkan wujud aslinya di bawah tanah. Tubuhnya terlalu besar, dan jalur sungai bawah tanahnya relatif sempit. Apalagi ketika ia menggunakan kekuatan magisnya, panjangnya mencapai 3.000 kaki. Tubuhnya juga setebal ratusan kaki. Tubuh sebesar itu langsung meremukan bebatuan di sekitarnya dan mulai retak. Hancurkan semuanya. Paus naga juga merasa lingkungannya terlalu sempit dan sempit. Semasa mudanya, ia tinggal di Laut Utara. Bahkan ketika tiba di daratan tak berujung ini, ia biasanya bertempur di angkasa yang luas. Tubuhnya secara alami menyukai luas. Ia secara alami tidak nyaman berada di bawah tanah. Tubuhnya yang besar tiba-tiba terbalik dan terayun, dan ekornya bergerak-gerak. Babatan. Layaknya seekor naga yang membalikan badan, bukit rendah seluas lebih dari 10 mil itu runtuh dengan suara dentuman keras, dan banyak batu besar terlempar ke langit. Tanah retak, dan sungai bawah tanah berhenti mengalir. Tanah mengembang dari selebar lebih dari 10 kaki menjadi lebih dari 1.000 kaki dalam sekejap. Hualala, bahkan magma yang bergulung-gulung di bawah melesat ke langit dan meletus sepenuhnya. Beberapa magma bahkan mengalir kembali. Ketika Raja Iblis Paus Naga menampakkan wujud aslinya, langit dan bumi runtuh. Long Wei menyaksikan semua ini dengan dua pedang di tangan, dan bunga teratai air dan api bermekaran di sekelilingnya. Cepatlah, teriak Long Wei melalui transmisi suara. Kalau kalian terpisah, kita akan berkumpul di lapisan es. Kakak, hati-hati. Guru, berhati-hatilah. King langsung berubah menjadi ular kecil dan melilit lengan Mu Zishuo. Mu Zishuo pun berubah menjadi aliran cahaya, menerobos reruntuhan batu dan melesat keluar. Secepat kilat. Hahaha, kabur? Lolos, ya? Kepala naga raksasa paus naga itu tertawa terbahak-bahak. Langit bahkan bisa terlihat di atas. Magma di sekitarnya bergulung-gulung dan terjadilah kekacauan. Mati. Dua kumis naga monster paus naga jatuh langsung dari langit dan langsung menyelimuti Long Wei. Kumis naga itu juga diselimuti oleh api Yuan, yang langsung menenggelamkan Long Wei secepat kilat. Merusak. Pedang Long Wei bersinar terang. Bang! Long Wei memegang dua pedang di tangannya. Dan setelah bertabrakan, dia terpental mundur. Kekuatannya meningkat pesat. Long Wei terbang mundur dan menghantam bebatuan sedalam puluhan kaki. Wajahnya berubah. Ya, kumis naga adalah senjata ajaib kehidupan yang telah ia kembangkan selama bertahun-tahun. Sekarang setelah ia mencapai roh primordialnya dan mengungkapkan wujud aslinya, kekuatan senjata ajaib kehidupan ini secara alami meningkat pesat. Setelah wujud aslinya terungkap, kekuatan paus naga meningkat drastis. Setelah Long Wei menggunakan Star Picking Hand, dia merasa tidak dapat menahannya. Sepertinya kekuatanku masih jauh tertinggal dari Taoist Yuan Shen. Long Wei merasa dirinya bukan tandingan Raja Iblis Paus Naga. Ia sedang memikirkan cara untuk menunda waktu ketika tiba-tiba dunia menjadi sunyi. Magma yang mengalir balik juga berhenti mengalir. Tetesan air yang memercik dari sungai bawah tanah juga berhenti di udara. Puing-puing yang berterbangan juga tetap berada di udara. Long Wei masih dalam posisi mundur cepat menggunakan teknik melarikan diri sayap angin. Mu Zishuo juga berdiri di depan formasi terlarang, tidak bergerak. Bahkan monster paus naga besar yang melayang di udara pun membeku di tempatnya, kumis naganya berterbangan di udara. Pada saat ini, segala sesuatu di sekitarnya tampak diam sepenuhnya. Namun, Long Wei, Mu Zishuo, Kong Qingshe, dan Raja Iblis Paus Naga, keempat kehidupan ini sangat jelas bahwa ini bukanlah keheningan. Ini, Long Wei jelas merasakan kekuatan yang sangat mengerikan turun seketika. Kekuatan ini begitu kuat hingga benar-benar menindasnya. Ia merasa seperti semut di dalam es, tak bisa bergerak. Ia bahkan tak bisa berekspresi. Tekanannya terlalu besar. Ini, apa yang terjadi? Long Wei merasa terkejut dan gelisah, dan jiwanya mengirimkan gelombang peringatan. Perasaan terancam yang sangat menakutkan. Long Wei punya firasat bahwa menghadapi ancaman seperti itu, dia mungkin akan terbunuh seketika. Apa? Apa yang terjadi? Mu Zishuo, yang baru saja bergegas ke formasi terlarang, sangat cemas dan terkejut. Ia merasa benar-benar tertekan dan bahkan tidak bisa menggerakkan satu jari pun. Ia juga melihat puing-puing di udara di sekitarnya juga tidak bergerak, yang membuatnya semakin ketakutan. Setan Paus Naga bahkan lebih terkejut. Dia adalah Iblis Agung Yuan Shen, dan Iblis Agung yang lahir dari seekor Paus Naga. Seberapa kuatkah dia? Dengan sekali jungkir balik, langit runtuh dan bumi terbelah. Namun saat ini,
Tubuh paus naganya yang besar melayang di udara, tak bergerak sama sekali. Aku sudah memasuki alam roh primordial. Kekuatan macam apa yang bisa membuatku tak mampu melawan? Para dewa seharusnya tak sekuat itu. Mungkinkah itu dewa surgawi? Atau beberapa dewa yang sangat tua yang telah hidup selama ratusan ribu atau bahkan jutaan tahun? Banyak pikiran muncul di benak iblis paus naga, dan ia merasa sangat cemas. Meskipun Long Wei tidak bisa bergerak, dia masih bisa melihat dengan mata telanjangnya. Itu saja. Long Wei tiba-tiba terkejut melihat magma yang bergulung-gulung di kejauhan mulai terpisah, seluruh bumi retak, dan sebuah tangan merah menyala raksasa yang melilit magma muncul dari dalam bumi. Tangan besar ini baru saja muncul, dan Long Wei merasakan keputusasaan. Itu adalah situasi yang hanya terjadi ketika kesenjangan kekuatan mencapai titik ekstrim. Tangan raksasa ini memiliki telapak tangan sepanjang 1000 kaki, dan garis-garis di atasnya terlihat jelas. Garis-garis tua dan berbintik-bintik itu tampak seperti ukiran. Setelah tangan merah menyala ini terulur dari magma bumi, ia langsung meraih kepala monster paus naga di udara. Fiuh! Bagaikan meremukan telur, tangan merah menyala itu meremukan kepala iblis paus naga dengan begitu mudahnya. Meskipun iblis paus naga berwujud dewa atau iblis, pada saat remuk itu, jiwa iblis paus naga pun ikut remuk. Jiwanya hancur total, dan mustahil baginya untuk terlahir kembali. Setan besar dengan roh primordial mati begitu saja. Ini, Long Wei sangat terkejut, tetapi ekspresi wajahnya benar-benar membeku, dan otot-otot wajahnya tidak dapat berubah sedikit pun. Ledakan. Saya melihat kepala merah menyala yang lebih besar muncul dari magma panas yang retak. Ya, kepala. Ia memiliki satu mata, satu hidung, dan satu mulut. Kepalanya sendiri tingginya lebih dari 1000 kaki. Seluruh tubuhnya yang besar perlahan muncul dari kedalaman bumi. Ia berhenti setelah memperlihatkan sebagian besar tubuhnya. Tubuhnya seperti batuan magma yang terkondensasi, memancarkan panas yang tak terkira. Ia melirik tubuh monster paus naga yang telah jatuh ke reruntuhan. Satu-satunya pupil vertikalnya, yang bersinar merah, memiliki warna dingin. Seekor cacing tanah kecil berani menghancurkan guaku dan mengganggu tidurku. Sialan! Raksasa itu mengeluarkan suara gemuruh. Long Wei masih tidak bisa menunjukkan ekspresi apapun di wajahnya. Dalam hati, dia berseru dewa dan setan, mereka pasti dewa dan setan. Saat ini, Long Wei tak bisa memikirkan apapun lagi. Entah itu makhluk abadi atau iblis besar, tak satu pun dari mereka yang cocok dengan deskripsinya. Eksistensi yang sangat kuno dan mengerikan di hadapannya. Entah itu penampilan, aura, atau kekuatannya, hanya satu jenis eksistensi yang cocok dengan deskripsinya, yaitu para dewa dan iblis. Para dewa dan iblis diciptakan oleh langit dan bumi, dan kebanyakan dari mereka berukuran sangat besar. Mereka begitu kuat sehingga mereka bahkan mendominasi negeri tak berujung ini selama bertahun-tahun. Tahun-tahun tak berujung itu adalah era para dewa dan iblis. Ada 2 manusia lagi dan seekor ular kecil. Dewa dan iblis kuno ini, yang entah sudah berapa lama tertidur, melirik Long Wei, Mu Zishuo, dan Kong Qingshe dengan pupil vertikalnya seolah sedang melihat semut. Long Wei, Mu Zishuo, dan Kong Qingshe merasakan niat membunuh dari dewa dan iblis kuno tersebut. Long Wei dan 3 orang lainnya hanyalah semut bagi dewa dan iblis kuno tersebut. Terbunuh atau tidak, mereka tidak masalah. Namun, bagaimanapun juga, ia tertidur lelap di magma bawah tanah. Setelah terbangun, ia masih sedikit marah. Pelakunya, iblis paus naga, tentu saja terbunuh terlebih dahulu, sementara Long Wei dan yang lainnya hanyalah penonton tak berdosa. Tidak. Mu Zishuo merasakan sedikit niat membunuh, dan keputusasaan muncul di hatinya. Apakah kamu akan mati? Tidak, aku tidak boleh mati. Aku tidak boleh mati. Aku baru saja masuk Akademi Hitam Putih, dan aku bersumpah di depan makam ibuku bahwa aku akan membuat keluarga Mulan menyesali keputusan mereka. Aku belum melakukannya, aku belum melakukan apapun. Aku tidak akan menyerah pada ini, aku tidak akan menyerah pada ini. Mata Mu Zishuo dipenuhi kecemasan dan keengganan yang tak berujung, tetapi di bawah tekanan yang tak berujung itu, ia bahkan tidak bisa mengubah ekspresi wajahnya. Kau mau mati? Kong Qingshe berada di lengan Mu Zishuo. Ia juga melihat para dewa dan iblis kuno yang agung dari sudut matanya. Para dewa dan iblis kuno itu memberinya perasaan bahwa mereka seperti dunia yang luas ini. Ia tak bisa melawan sedikit pun. Sayang sekali aku harus mati di atas kayu ini. Jika aku harus mati bersama tuanku. Kong Qingshe berpikir dalam hati dan melihat ke arah Long Wei. Karena terhalang batu, ia tidak bisa melihat sama sekali. Long Wei juga merasa bahwa kematian sudah sangat dekat dengannya. Ia belum pernah merasa sekuat ini sebelumnya. Bahkan setelah melewati 3 pos pemeriksaan di Istana Air, ia belum pernah merasa begitu tak berdaya. Ia sama sekali tak berdaya melawan. Perasaan hampir mati ini membuat Long Wei sangat enggan. Aku belum menghancurkan gunung naga salju. Aku bahkan belum menjadi makhluk yang kuat di 3 alam. Ayah, Ibu,
Aku juga ingin melihat apakah mereka baik-baik saja setelah reinkarnasi. Dan Suster Qiu, dia pasti masih menungguku. Long Wei merasa tidak berdaya. Meskipun ada liontin yang tergantung di dadanya, yang merupakan harta karun pelindung pemberian gurunya, sang abadi di aula, dan ia dapat mengaktifkan energi pedang pelindung di liontin itu hanya dengan satu pikiran. Energi pedang pelindung ini hanya dapat bertahan selama satu tarikan napas melawan para abadi dan abadi bumi. Apakah masih berguna melawan para dewa dan iblis yang dapat membunuh monster besar Yuan Shen seperti menginjak semut? Pimpin. Pikiran Long Wei bergerak, dan energi pedang pelindung di liontin yang telah disempurnakan sejak lama langsung melesat keluar bersama pikiran Long Wei. Meskipun mungkin tidak berguna,